Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Obrolan Pagi. Saya masih bersama dengan dua orang tamu kami. Yang pertama, Wakil Ketua PMI DIY, Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes RMHK Astana MWSH. Dan kami juga bersama dengan Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sosial PMI DIY, Dr. Lipur Rianti Ningtyas Budi Setiawati SH, SPFMK. Masih ada waktu, mungkin tadi ragu-ragu mau telepon ya, atau baru mau isi dulu pulsa kuotanya, boleh telepon kami di 02744477666. Ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan. Ada Pak Aka, Wakil Ketua PMI DIY, dan juga ada Dr. Lipur yang siap untuk menjawab pertanyaan Anda. Ini saya ada pertanyaan juga ini. Ada yang nanya nih, kalau untuk kebutuhan darah itu sebenarnya PMI ini perjualbelikan darah atau ini gratis ini Pak? Jadi begini, ini kebijakan ya. Tadi sudah saya sebutkan, dalam satu kantong darah kami membuat produksi biayanya itu sekitar 410.000, yang double. Kalau yang triple bisa sampai 430. Nah, oleh Menteri Kesehatan itu diatur biaya pengganti pengolahan darah, BPPD, yang ngatur Menteri Kesehatan. Itu diatur ada 4 kategori. Kalau ngambil masyarakat umum biasa, itu satu kantong mengganti 490.000, karena biaya produksi tadi itu. Kemudian kalau rumah sakit yang sudah bank darah, punya bank darah rumah sakit, karena dia mereka menyelenggarakan crossmatnya sendiri, maka hanya cukup 450.000. Sedangkan sesama unit donor darah, Bantul, Sleman, Gunung Kidul, itu minta ke kita mengganti 430.000. Namun kita harus mensubsidi, khusus ada 4 penyakit yang diatur dalam surat keputusan Menteri tadi, yaitu antara lain cuci darah, thalassemia mayor, itu hanya mengganti 360.000 per kantong. Satu pasien maksimal 1 bulan 2 kantong. Jadi itu kalau di dalam biaya produksi kan kurang. Maka kita gimana pengurus ini bisa memanage, mengefisiensikan supaya nanti cukup. Karena kantong darah sendiri itu satu kantong yang double itu sekitar 85.000. Kemudian juga IMLTD tadi yang untuk ngecek tadi, reagen untuk ngecek infeksi tadi, itu satu tes itu 125.000. Padahal kadang-kadang kita ada, bukan keraguan ya, alat ini tadi masih meragukan. Walaupun sudah digital ya, tapi kita masih sebagai manusia, kita coba lagi dengan itu berarti tambah lagi harusnya satu cukup menjadi 2 reagen. Belum lagi nanti dengan yang satu alat lagi yang lebih khusus untuk virusnya, NAT ini Bu Lipur yang tahu, itu 250 per reagen. Belum yang lain, belum jarumnya, tester untuk HB, ya, segala itu kita hitung sekitar 410.000 tadi per ini. Nah, maka kita mengganti, bukannya gratis, bukannya beli, tapi mengganti biaya pengobatan. Itu semua diatur oleh Menteri Kesehatan dan tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, pokoknya harus sesuai gitu aturan itu. Nah, kami taat dengan aturan itu. Nah, dalam rangka untuk mencegah terjadinya penyakit yang 4 infeksi tadi, Menteri Kesehatan, pemerintah melalui Menteri Kesehatan itu punya program pencegahan. Nah, satu-satunya laboratorium yang memeriksa 4 infeksi tadi orang sehat ada di Palang Merah, karena dia mau donor darah. Kalau ke rumah sakit itu sudah ada gejala, gitu. Betul. Maka kami di DIY ini sama Gunung Kidul kalau salah itu diberikan hibah berupa reagen tadi itu. Yani untuk tahun 2025 ini sudah sekitar, kalau nilainya 1,6 miliar untuk itu. Karena itu harus dicegah untuk itu. Oke, jadi kita memang betul-betul bagaimana pengelolaan kita, memanage kita. Oke, baik. Ya, Dr. Lipur ini kan mungkin bisa ditambahkan juga ya. Berarti ini kan kalau masih ada pemahaman dari masyarakat terkait dengan ini harus beda dan sebagainya, ini harus bisa clear ya masyarakat ya. Sudah jalan kami. Sudah ya. Jadi sebenarnya gini, kita itu bukan beli darah, tetapi kita mengganti biaya produksi pengolahan. Karena ya tadi ada beberapa tahapan dari pengambilan. Pada saat pengambilan pun butuh kantong, butuh kapas, butuh alkohol, gitu kan. Kemudian buat penyimpanan itu kan kita butuh listrik, ada alatnya, harus alat untuk penyimpanannya. Kemudian pada saat
ternyata hanya butuh trombosis saja atau mau butuh whole blood-nya darah, itu juga ada pengolahannya. Pengolahan tadi dikatakan Pak Haka untuk menghindari 4 penyakit. Ya tadi itu. Iya, itu juga infeksi. Nah, ini sebenarnya biaya inilah yang diperhitungkan. Kalau kita ngitung secara real sebenarnya lebih dari 490 ya. Itu ya. Jadi itu ya alatnya lagi. Belum dengan alatnya investasi ya. alat kan, alatnya dirawat ya. Nggak ada yang murah tapi kalibrasi. ya. Baik. Saya Dokter Lipur, Pak Haka izin, ini ada beberapa penanya yang menuliskan komentar di live streaming kita di YouTube-nya RBTV Jogja. Yang pertama dari Admit Pretty Girls. Oh, ada Pretty Girls. Ini tadi dijelaskan soal relawan. Ini manfaat menjadi relawan PMI ini apa? Ini berarti tertarik ini untuk bisa bergabung. Silakan. Sebenarnya gini, kalau manfaat relawan itu banyak banget. Saya adalah relawan. Saya jadi relawan Palang Merah sejak saya masih SMP. Jadi waktu itu SMP di PMR. Kemudian setelah saya kuliah saya masuk di KSR. Setelah saya lulus jadi dokter, saya jadi TSR. Manfaatnya kan banyak. Dimana di situ kalau yang saya rasakan sendiri nih ya, saya rasakan sendiri gimana kita bisa bersosialisasi, gimana kita bisa memupuk rasa kemanusiaan, gimana saya bisa belajar berorganisasi. Syukur-syukur pada saat PMI dikirim, ada suatu bencana kita dikirim nih. Bangga untuk nggak dapat juga gitu ya. Jujur aja, saya pertama kali ke luar negeri itu saya dengan PMI. Saat saya menjadi seorang dokter, kemudian saya dikirim untuk menjadi pelatih. Wah, ini semakin banyak yang tertarik ya, dikirim ke luar negeri pertama kali itu lewat PMI. Iya, lewat PMI. Waktu itu saya di Bangkok untuk pelatihan untuk trainer untuk first responder. Nah, saya geser ke penanya berikutnya Dokter Lipur ya, takutnya nanti nggak terbaca semua. Yang kedua ini dari Opa Junghok John. Beneran nih Opa nih yang komen nih ya. Layanan di PMI itu apa saja? Apa saja nih Pak layanan di PMI itu? Jadi layanan di PMI khususnya untuk di DIY. DIY Provinsi atau PMI DIY itu melayani untuk klinik utama HD, hemodialisis. Kemudian klinik Pratama untuk biasa klinik Pratama. Kemudian untuk di Sleman, Sleman dan Jogja juga begitu, punya klinik. Kalau Jogja, kota Jogja itu punya apotek. Kemudian yang jelas tadi donor darah ada 5 kabupaten kota tadi punya. Kemudian pelayanan ambulans. Nah, ambulans itu ada 2 kategori, yang profit dan non profit. Yang profit itu misalnya ada event-event, ya ada pentas musik segala macam, pengen kita ada standby ambulan. Nah, itu ada hitungannya. Kemudian ada misalkan nganter pasien keluar daerah. Itu juga ada aturannya, kita ada kesepakatan bersama, bahkan kami ada 119 itu yang akan memberikan masukan-masukan. Nah, kemudian untuk yang non-profit ada kecelakaan segala macam, kalau nelpon langsung kita bantu, cukupnya kita bantu untuk ditolong itu, pertolongan pertama tadi itu. Nah, orang kita prinsip, jadi ambulan, itu kalau orang itu masih selamat, kalau kita tolong harus selamat, itu aja dulu. Jangan sampai setelah kita tolong malah nggak selamat. Yang tadinya kakinya patah tertutup menjadi patah terbuka, maka awak ambulan kita latih tadi Bu Lipur ini pelatih, ini trainer beliau ini. Ya untuk bisa supaya mereka bisa menangani. Tadi prinsip kalau yang ditolong itu waktu itu selamat ya harus selamat. Gitu. Itu prinsipnya. Jadi kita tetap ada pelayanan-pelayanan lain di samping itu, dan juga di dalam yang ke-8 membantu kemanusiaan. Ya pada saat awal-awalnya kemerdekaan itu membantu para korban perang itu, dan juga menemukan keluarga-keluarga yang terpisah. Itu termasuk salah satu bagian dari tugas pelayanan Palang Merah. Wah, keren sekali nih. Satu lagi nih ya, ada komentar pertanyaan dari @jejak perbaikan. Ini ayah saya sudah donor darah di PMI lebih dari 50 kali. Nah, bagaimana untuk mengajukan untuk bisa mendapatkan piagam? Ini saya nggak dicantumkan di daerah mana gitu ya yang menyimak di streaming ini. Tapi seperti apa prosesnya ini, Pak? Nah, proses kita kan punya data. Ya, jadi tanpa dimohon kita sudah mendatakan secara bergiliran, karena tidak mungkin sekaligus. Kalau di kota Yogyakarta itu kami setiap bulan 50 yang 10 kali, 50 yang 25 kali. Jadi itu sudah ada data saya urutan, dan dia harus rutin di satu tempat. Itu satu tempat. Itu ya. Saya sudah banyak tapi di lain tempat. Karena terus terang saja sistem informasi donor darah kita ini belum bisa terpadu. Karena peralatan kan masing-masing sendiri. Nah, ini pusat sudah berusaha untuk menyatukan, tapi belum bisa mungkin. Itu kan juga perlu perawatan,
perlu alat lagi, perlu satelit atau perlu ini kan ya, internet segala macam. Makanya seyogianya kalau di satu tempat kita akan melayani, segera melayani gitu. Nggak usah minta, saya udah absennya ada itu. Betul ya, demikian ya. Ini kalau memang saat ini masih tersebar di beberapa tempat, rutinnya nggak apa-apa. Yang penting jiwa kemanusiaannya sudah ada gitu. Itu sudah keren banget, itu udah jempol 12 deh, saya pinjam yang kanan saya juga ini untuk ikut ngacung ya, sampai dengan kaki. Jangan. Ini yang terakhir Dr. Lipur dan juga Pak Haka, ini kalau ada informasi lagi kepada pemirsa RBTV yang sedang menyaksikan, monggo saya ke Dr. Lipur dulu, nanti yang terakhir Pak Haka, silakan. Iya, saat ini kita sedang persiapan buat Nataru ya. Yang jelas kalau saya pesan saya sih, cuaca sedang tidak bersahabat. Kemudian juga lagi penuh-penuhnya orang di sini, jaga kesehatan deh, yang penting itu aja. Kemudian saya juga menghimbau buat teman-teman yang masih seusia untuk kelompok sukarela ya, dari 20 tahun sampai 45 tahun, boleh dong belajar gitu ya. Kita jadi relawan gitu. Karena sangat besar manfaatnya sebenarnya kita jadi relawan pada saat nanti kita terjun ke dunia pekerjaan. Kemudian buat teman-teman yang saat ini sudah atas 18, yuk nyoba-nyoba kita jadi donor gitu. Jadi donor pemula, itu akan sangat dibutuhkan bagi saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan darah. Mungkin dari saya itu. Oke, Pak Haka silakan. Ya, terima kasih. Jadi saya mengharap, ini saya sampaikan Januari, Februari, Maret, ini kami perlu stok darah, terutama di Nataru ini. Libur Natal dan Tahun Baru, nanti sampai Lebaran. Karena Jogja ini tujuan wisata, tujuan orang liburan. Nah ini sudah barang tentu kita harus standby darah, karena siapa tahu mereka memerlukan ketika ada di Jogja. Yang rutin cuci darah itu kan dia tidak mungkin akan pulang, mesti akan mencari di sini. Nah kami harus standby siap dengan stok itu. Maka kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, ayo kita donor darah. Donor darah itu sehat, dan setetes darah darimu dapat memperpanjang nyawa orang lain. Ya, gitu aja. Luar biasa sekali ya. Untuk pemirsa yang membutuhkan tadi hotline-nya sudah muncul ya, bisa di screenshot dulu atau di foto dulu, dipastikan nanti bisa di zoom in ya, dicatat ulang gitu ya. Untuk kontak yang terdekat di tempat Anda tercepatnya bisa disaksikan yang tadi, atau tayang ulang kami ada di streaming RBTV Jogja. Dr. Lipur, Pak Haka, terima kasih sekali sudah rawuh di obrolan pagi kali ini. Saya selalu terus semangat dengan misi kemanusiaan dan semoga selalu diberkahi ke depannya. Amin, amin, amin. Ya, dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dalam obrolan pagi kali ini. Jangan berhenti di sini, kita coba dari diri kita dulu yuk. Kita bangkitkan jiwa kemanusiaan kita menjadi donor pemula dulu. Datang ya, dicek dulu kondisi kesehatannya. Kalau memang tidak lolos nggak apa-apa, tapi kita sudah bisa memancing diri kita untuk berpositif, untuk meniat positif kepada orang sekitar kita. Saya Isya Dewi, selamat siang dan sampai jumpa.